Sekilas dua HP ini tuh kayak pinang dibelah dua. Kenapa coba? Bentuknya aja sama, layarnya sama, poni notesnya juga sama. Bahkan otak di dalamnya itu sama-sama pakai chipset A15 Bionic. Terus ngapain dong Apple repot-repot rilis iPhone 14 kalau isinya cuma iPhone 13 daur ulang? Gini guys, banyak pengamat gadget yang bilang di tahun 2026 ini mending beli iPhone 13 aja karena harganya udah tembus 7 jutaan. Sisanya bisa buat beli TWS. Masuk akal nggak? Memang, tapi bentar dulu. Kalian bakal nyesel parah kalau buru-buru beli sebelum tahu 3 rahasia gelap yang sengaja Apple sembunyiin di brosur mereka. Ada satu perbedaan fatal nih di bagian lensa mereka, khususnya foto malam ya, yang bikin HP kalian tuh beda kasta. Dan misteri bocil RAM yang ternyata bakal nentuin sisa umur HP kalian buat 3 tahun ke depan. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita bakal bongkar tuntas jebakan Apple di iPhone 13 dan iPhone 14. Tolong jangan skip sedetik pun. Karena apa? Karena di akhir video saya jamin kalian bakal tahu nih HP mana yang sebenarnya mau ngerampok dompet kalian. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, di video kali ini agak beda ya kayak sebelum-sebelumnya. Karena kan biasanya kalau versus itu kita bandingkan kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi karena HP ini datang dengan brand yang sama dengan tahun keluaran yang berbeda, nanti kita ulik dulu dari speknya terus lanjut ke perbedaannya, oke? Sekarang kita masuk ke spesifikasi dulu. Untuk iPhone 13 sendiri ini tuh rilis di September tahun 2021. Sedangkan untuk iPhone 14 rilis di September 2022. Anjay, ini tuh perbedaannya setahun ya. Dan untuk tahun 2026 gimana? Worth it nggak ya? Yuk kita bahas dari segi harganya dulu. Nah, untuk harganya kedua HP ini sebenarnya nggak beda jauh lah. Ya hampir-hampir sama lah. Storage-nya pun yang paling bawah itu ada di angka 128 GB. Dengan harga iPhone 13 start dari 8.249.000. Sedangkan untuk iPhone 14 sendiri dengan storage terendah di 128 GB itu harganya di 8.499.000. Ini saya cek tanggal 15 Maret 2006 di iBox ya, official iBox. Kalau harganya beda dari teman-teman ya mungkin bisa disesuaikan. Kalau kalian cek di marketplace ada harga iPhone 13 dimulai dari 7 jutaan. Bahkan iPhone 14 juga ada loh yang di 7 jutaan. Tergantung voucher dan lain-lainnya sih kalau kalian punya. Dan untuk kalian yang pengen beli kedua HP ini, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi dan pengen tahu harga kalian berapa, coba cek nih di bagian bawah kanan atau kiri ini ya, saya nggak tahu nih. Saya sudah sematkan untuk link pembelian ya. Jadi coba dicek sendiri dan kalau kalian tertarik bisa aja ambil iPhone 13 atau ambil iPhone 14. Oke, kita masuk ke spesifikasi yang pertama. Sekarang kita bahas mengenai layarnya ya. Oke, teman-teman, untuk kedua HP ini itu sama-sama menggunakan Super Retina XDR OLED berukuran 6,1 inch dengan perlindungan Ceramic Shield HDR10. Udah Dolby Vision 800 nits dan bisa menyentuh di angka 1200 nits ketika ada di luar ruangan. Nah, kedua HP ini tuh memiliki panel yang sama persis. Jadi kalau kalian lihat secara kasat mata gitu ya emang mirip banget. Dan notch-nya pun masih menggunakan notch yang mengecil. Belum seperti keluaran terbaru yang itulah, yang apa sih namanya? Dynamic Island. Kita lanjut ke bagian belakang kedua HP ini. Bodinya sih udah pakai glass front dan juga glass back. Dan aluminium frame ya. Bener, untuk kedua HP ini tuh udah menggunakan bodi belakang kaca juga. Jadi kalau kalian sentuh bagian belakangnya nih, ini jujur kedua HP ini tuh ganggu banget. Karena apa? Sidik jarinya tuh nempel teman-teman. Cuman ya kalau kalian tutup pakai casing ya nggak bakal kelihatan. Karena kan ya sekali lagi ketutupan. Nah, untuk perlindungan kedua HP ini tuh udah tahan debu dan tahan air. Karena udah IP68. Sebenarnya untuk kekuatannya sih udah cukup ya. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, kalau HP ini tuh udah pernah diservis, udah pernah ganti baterai atau ganti layar, intinya udah kebongkar lah. Atau kalian beli second itu kan otomatis IP ratingnya menurut saya sih udah gak terlalu berpengaruh ya. Jadi hal itu harus diperhatikan sebelum kalian ambil teman-teman. Alright, kita sekarang geser ke bagian chipset atau otak kedua HP ini. Nah jujur untuk kedua HP ini tuh entah kenapa ya, kalau dilihat dari tahun rilisnya 2021 dan 2022, Apple itu masih pakai chipset Bionic A15. Masih sama untuk keduanya. Tapi kalau ditanya nih, Bang ini AI-nya gimana? Jawabannya
ya kalian harus download sendiri dari ChatGPT, Gemini, atau apapun yang kalian bisa gunakan dari segi artificial intelligence ya. Terus pertanyaan kedua nih, Bang, ada nggak untuk Apple Intelligence? Ya jelas nggak ada lah. Apple Intelligence itu baru support di iPhone 15 Pro. Nah, pertanyaan terakhir, Bang, ada nggak iPhone seharga sama tapi udah dapet Apple Intelligence? Ada sih teman-teman, tapi kalian ambil aja tuh iPhone 16e atau iPhone 17e. Itu harganya sebenarnya nggak begitu jauh, cuman ya kalian bisa menggunakan Apple Intelligence-nya. Nah, untuk kedua HP ini ya tetap sama aja sih jawabannya. Belum bisa guys. Melihat dari segi baterainya, untuk kedua HP ini sebenarnya sih nggak beda jauh. Dan penggunaan sehari-harinya sebenarnya mirip lah, plek-ketiplek lah. Terus kalau kalian tanya, untuk keseharian gimana bang? Untuk sehari penuh, sebenarnya HP ini menurut penggunaan saya ya kurang. Karena apa? Baterainya tuh di iPhone 13 menggunakan baterai 3240 mAh dengan pengecasan 20 Watt. Sedangkan iPhone 14 sendiri ini menggunakan 3279 mAh yang pengecasannya juga 20 Watt. Yes, minimal tuh sehari kalau kalian ngecas itu at least 2 atau 3 kali teman-teman. Kalau kalian pakai dari jam 8 pagi, at least itu nanti udah ngecas lagi di jam 1-an tuh. Dan kalau penggunaan kalian cukup aktif, lebih sering sih. Tapi kalau cuman untuk balesin chat dan buka WhatsApp atau aplikasi chat biasa sih harusnya sehari bisa ya. Tapi kan siapa yang pakai ini untuk begitu doang? Minimal kan buka kamera, sosmed, ngegame, bla 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 bla. Duar! Banyak lah. Untuk pengecasan lainnya gimana bang? Tenang aja guys, untuk iPhone 13 dan 14 keduanya ini udah support wireless charging. Benar teman-teman, udah support wireless charging. Jadi aman banget nih buat kalian untuk naruh HP ini ke tempat bagian pengecasan tanpa harus menggunakan kabel. Ya namanya juga wireless charging ya kan. Tapi misalkan kalau kalian pakai kabel udah Type-C, ya belum lah. Ini tahun berapa bro? 2021 sama 2022 nih keluarannya. Otomatis mereka berdua nih masih pakai Lightning port 2.0 yang menurut saya sih biasa aja sih. Udahlah, yang penting untuk ngecas aja kan. Ibarat kayak gitu. Cuma kalau kalian tanya lagi nih, ada nggak bang yang Type-C? Ya tentu ada, tapi itu startnya di iPhone 15 series. Jadi kalian harus ambil nih iPhone 15 kalian aja. Bang, udah ngedukung NFC belum? Ya kalau kedua HP ini jelas udah ada dong untuk fitur NFC-nya. Nggak cuma NFC, tadi aja pengecasannya udah wireless. Kedua HP ini juga udah ada MagSafe-nya teman-teman. Jadi kalau kalian tuh pertimbangannya ambil iPhone 16e karena nggak ada MagSafe-nya, nah jawabannya di kedua HP ini itu udah support MagSafe. Jadi kalian bisa tempelin powerbank kalian yang tentunya ada magnetnya juga ya. Jadi tinggal plug and charge, simple. Untuk speakernya, kedua HP ini juga udah sama-sama pakai speaker stereo nih. Jadi keluarnya dari atas dan juga bawah. Enak banget sih buat nonton jujur. Tapi ada catatan khusus nih. Kalau iPhone 13 dan 14 ini kan cukup kecil layarnya, yaitu di 6,1 inch. Tapi enaknya kalian tuh punya pilihan. Di iPhone 13 itu ada iPhone 13 mini yang ukuran layarnya itu 5,1 inch. Jadi lebih compact lagi. Tapi kalau kalian butuh yang agak gedean dikit nih, kalian bisa ambil ke iPhone 14 Plus karena ukuran layarnya di 6,7 inch. Pas banget, besar dan enak banget sih buat nonton.
Lanjut kita ngomongin tentang konektivitas. Keduanya ini udah ada Bluetooth-nya ya. Dan khususnya di iPhone 13 itu udah 5.0, sedangkan di iPhone 14 sendiri udah pakai Bluetooth 5.3. Kalau ditanya bedanya gimana? Ya sebenarnya sama aja sih untuk Bluetooth-nya di kedua HP ini, dan masih nyaman aja kalau kalian mau pakai tvOS yang perlu pakai Bluetooth ya khususnya. Nah, tapi kalau kalian pakainya Apple produk kayak iPad, AirPods Pro, AirPods Max, Apple Watch, ya Bluetooth lah. Sorry, santai aja mas, ya biasa aja lah. Enak lah untuk kedua HP ini. Kalau fingerprint ya nggak ada. Ini iPhone bro. Jangka pendeknya, keduanya menggunakan sensor Face ID yang sama juga. Terus untuk kelengkapan sensor yang lain udah ada accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan juga barometer. Jadi kedua HP ini ya enak aja lah untuk tentang konektivitas dan sensor-sensornya. Kalian mau ajak main game PUBG yang perlu gyro, ya kedua HP ini udah ada dong. Dan kalian kan tahu sendiri kalau main game di iPhone tuh biasanya jujur bang, mulus ketimbang Android. Cuman ya ingat sih, kalian jangan bandingin sama Android yang murah juga ya. Perbandingannya tuh harus head to head sama Android yang flagship juga dong. Nah, tadi kan kita udah bahas spesifikasi dari kedua HP ini nih. Nah, sebenarnya ada beberapa spek yang memang belum saya sampaikan di spesifikasinya tadi. Tapi memang sengaja sih jujur, karena saya akan sampaikan di sesi kali ini, yaitu perbedaan apa aja antara iPhone 13 dan juga iPhone 14 nih. Apakah seberpengaruh itu mending ngambil yang 13 atau 14 nih? Yuk kita bahas tentang perbedaannya. Yang pertama, yang paling kentara sih sebenarnya, karena lihat aja, kita lihat dari segi RAM-nya dulu ya. Karena kalau kalian tanyanya iPhone terus RAM-nya gimana, sebenarnya dari dulu tuh emang belum ada yang bahas secara spesifik. Cuma ya namanya juga iPhone. Nah, untuk iPhone 13 dibekali dengan RAM 4GB. Bener, RAM-nya 4GB. Terus iPhone 14 ini dibekali dengan RAM 6GB. Ini biasanya kalau bocil RAM biasanya tanya-tanya nih, "Bang, RAM-nya berapa? Bang, RAM-nya berapa?" Please deh, kalian tuh kalau belinya iPhone nggak perlu nanya RAM-nya. Tapi kalau kalian bahas di sini tentang perbedaannya, ya otomatis saya akan ngejelasin dengan lapang dada nih untuk perbedaan RAM ini. Keuntungannya apa sih bang? Kalau misalnya RAM-nya ini lebih besar, nah itu pertanyaannya ya. Kalau untuk RAM 4GB sebenarnya sih di iPhone 13 ini masih nyaman dan enak banget. Multitaskingnya tuh semuanya kelibas dengan sangat gampang. Let's say smooth, oke? Nah untuk di iPhone 14 karena RAM-nya itu di 6GB, lebih besar sedikit dari yang iPhone 13, maka untuk multitasking itu jauh lebih enak sih menurut pengalaman pribadi saya nih ketika nyobain iPhone 14 ini. Tapi kalau ditanya lagi nih, bang, sejauh itu nggak? Bentar, kita lanjut dulu ke pembahasan yang kedua, oke? Untuk perbedaan yang kedua adalah di bagian chipsetnya. Tadi kan kalau kalian ingat, saya tuh udah jelasin untuk kedua HP ini tuh chipsetnya sama, menggunakan Bionic A15, sama persis secara chipsetnya ya. Cuma kalian harus ulik lebih dalam lagi nih. Nah, perbedaannya sebenarnya tuh yang kelihatan itu ada di GPU-nya teman-teman. iPhone 13 itu menggunakan 4-core GPU. Jadi core-nya kan sebenarnya cuma 4. Kalau iPhone 14 sendiri itu menggunakan A15 Bionic 5-core GPU. Jadi ya lebih besar 1 core aja sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya nih, perbedaannya apa? Ya ini yang bisa saya jelaskan. Kalau untuk GPU itu tugasnya apa sih? GPU itu sebenarnya tugasnya dari mesin saat running untuk membuka aplikasi atau saat menjalankan mesinnya. Terus yang ditampilkan ke layar itu adalah tugas GPU. Jadi kalau GPU core-nya itu lebih banyak atau bahkan lebih kompleks lagi, ya jelas yang ditampilkan ke layar itu akan lebih smooth atau lebih ciamik lagi. Nah, kayak gitu tuh untuk tugas GPU pada umumnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diklik dulu deh, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran kita mau bahas video apa lagi atau HP apa lagi, bisa komen aja di bawah, nanti kita usahain buat kalian. Dan perbedaan terakhir sebenarnya itu dari segi kameranya ya. Ya sebenarnya nggak beda banget nih, cuma kalau kalian perhatiin lebih detail lagi untuk kedua kamera HP ini, sebenarnya samanya dari mana? Ya dari konfigurasi 12 megapiksel di semua kameranya. Baik kamera depan, kamera utamanya, dan bahkan kamera ultra wide-nya itu juga di 12 megapiksel teman-teman. Terus untuk susunan atau model kamera belakang ini gimana sih? Ya masih menyamping, jadi nggak kayak iPhone yang terbaru deh. Yang sekarang itu kan modelan udah lurus gitu ya, atas bawah ya. Yang ini tuh masih diagonal. Nah, tapi kalau ditanya nih, bedanya apa?
izin. Ini sama kayak RAM sama GPU tadi nih. Perbedaannya itu cuma di bukaannya aja teman-teman, atau di aperture-nya ya kalau Inggrisnya ya kalau nggak salah. Untuk iPhone 13 sendiri kamera depannya itu aperture atau bukaannya itu ada di 2.2, sedangkan di iPhone 14 sendiri itu bukaan kamera depannya itu di 1.9. Dan untuk bukaan di kamera utama untuk iPhone 13 itu di 1.6, sedangkan di iPhone 14 sendiri itu di 1.5. Perbedaannya itu. Yes. Jadi kalian harus tahu perbedaan aperture atau bukaan lensa ini sebenarnya cukup penting. Karena ketika bukaan lensanya ini lebih besar, yang which is tuh kalau kalian lihat angkanya ini kan kayak kelihatan mengecil, tapi ini bukaannya sebenarnya lebih besar. Artinya angka mengecil ini bukaan lensanya lebih lebar atau lebih besar ya teman-teman. Nah, untuk penangkapan cahayanya itu akan lebih baik. Jadi secara data kalau kalian perhatiin, iPhone 14 ini bisa menangkap cahaya lebih baik ketimbang iPhone 13. Kalau kalian fotonya itu di pagi hari atau siang hari ya otomatis sih nggak akan terlihat untuk perbedaannya. Balik lagi, karena cahayanya itu lebih dari cukup untuk kedua HP ini. Cuma nih, kalau kalian ajak foto iPhone 14 di sore mendekat ke maghrib atau malam, terus foto malam atau foto di dalam ruangan gitu, menurut pendapat saya ya, iPhone 14 ini memiliki hasil yang lebih baik ketimbang iPhone 13. Karena bukaan lensanya yang lebih lebar sekali lagi. Jadi kalau kalian aware, kalau kalian perhatikan dan pengen lebih bagus lagi fotonya di low light, ya mending ambil yang 14 aja. Terus gini teman-teman, untuk kamera depannya iPhone 14 ini sudah autofocus ya. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu takut lagi tuh kalau mau selfie gini tuh jarak antara HP dengan muka kalian tuh mau berapa, karena jujur, iPhone 14 ini kamera depannya udah bagus. Karena ya itu tadi sih, udah ada autofocusnya. Sedangkan untuk iPhone 13 ini masih fix focus. Mungkin beberapa dari kalian nggak nyadarin sih. Cuma buat kalian yang pada pakai iPhone 13, pernah nggak kalian tuh selfie, lah kok malah muka kalian tuh burem? Nah, ini burem apa ya? Kayak nggak fokus banget gitu loh. Malah fokusnya tuh ke belakang kalian. Nah, itu karena memang fix focus, bukan autofocus teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan lihat hasil perekaman video dari iPhone 13 di sebelah kanan saya dan juga iPhone 14 di sebelah kiri ya. Jadi gimana nih teman-teman, menurut teman-teman pendapat kalian gimana nih tentang hasil perekaman video dari kedua HP ini yang resolusinya itu sama-sama di HD 30 fps atau 1080 30 fps. Ini kondisinya sore hari ya. Jadi kita coba sambil jalan biar nanti kelihatan untuk stabilizernya gimana dari kedua HP iPhone ini ya. Nah, gimana nih? Oke nggak? Coba kalau kalian ada komentar tambahan atau pendapat yang lain, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Kita lihat terus. Untuk perekaman audionya juga, teman-teman bisa nilai sendiri, suara saya terdengar dengan jelas. Ini baru ada azan juga. Jadi teman-teman bisa gimana nih? Jelas yang mana sih? Nanti akan ditukar kok. Oke teman-teman, kali ini kita coba untuk kamera depan dari kedua HP ini. Di sebelah kanan saya sudah ada iPhone 13, di sebelah kiri saya iPhone 14. Gimana nih menurut teman-teman? Ini sama juga kok, resolusinya di 1080 30 fps atau kalau di iPhone tuh HD 30 fps ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini untuk hasil kamera depannya. Ya, ini kondisinya masih sore hari ya teman-teman. Untuk audionya teman-teman juga bisa nilai sendiri aja, langsung drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk stabilisasinya juga ya masih oke-oke aja ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Balik lagi ke kalian semua aja. Nah, kali ini kita akan coba untuk perekaman video kamera belakang dari kedua HP yang sudah ada di depan saya. Ada iPhone 14 di sebelah kiri dan ada iPhone 13 di sebelah kanan saya. Nah, gimana nih menurut teman-teman untuk hasil perekaman video khususnya di malam hari ya?
Ini kita masih ada dekat dengan cahaya sih. Nanti kita akan coba geser, cuman teman-teman nilai sendiri dulu deh untuk hasil audionya atau hasil gambar di sekitar saya. Apakah bagus? Ya teman-teman langsung tulis aja di kolom komen. Sekarang kita sambil jalan untuk cek kestabilannya. Yuk. Gimana? Masih oke nggak nih sampai sini? Apalagi ini kan udah masuk ke tempat yang lebih gelap ya. Langsung teman-teman aja kalau ada pendapat, coba deh tulis di kolom komen apa aja. Terserah kalian. Mending yang mana sih kalau kalian? Sampai sini segitu aja dulu. Thank you. Oke, sekarang kita coba untuk perekaman video kamera depan dari kedua HP ini. Ada iPhone 14 di sebelah kiri saya dan juga iPhone 14 di sebelah kanan saya. Nah, ini keduanya sama-sama di resolusi HD 30 fps ya teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman untuk hasil perekaman videonya? Apakah bagus? Ini kan kita sedang di kondisi yang sebenarnya kondisi malam hari tapi masih ada cahaya. Sekarang kita coba maju karena di depan itu sedikit gelap. Sekalian teman-teman tes lihat ya untuk kestabilannya dari kedua HP ini gimana menurut teman-teman. Dan juga audionya sih, itu yang penting juga teman-teman ya. Oke, kita mulai masuk ke dalam tempat yang lebih gelap. Tapi sepertinya untuk kedua HP ini masih oke-oke aja ya. Ya masih kelihatan lah. Gimana nih? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Nah, setelah tadi kita udah bahas panjang nih tentang spesifikasi kedua HP ini, terus tadi kita juga udah bahas kan perbedaan iPhone 13 dan iPhone 14 juga. Gimana nih? Kalian makin yakin nggak untuk ambil iPhone seri yang mana? 13 atau 14, khususnya di tahun ini ya. Mengingat kedua HP ini kan sebenarnya masih ada barunya untuk kedua HP ini. Tapi kalau kalian cari yang second ya lebih murah lagi sebenarnya. Cuma perlu diperhatiin, pasti udah ada servis atau kalau yang garansi on ya tolong perhatikan baterai health-nya dan kawan-kawannya lah. Nah, kalau menurut kalian worth it yang mana nih untuk tahun ini? Ini sedikit kesimpulan aja dari saya sih. Mending iPhone 13 atau 14? Kalau menurut pandangan pribadi saya, perbedaan kedua HP ini tuh nggak begitu jauh, khususnya performanya ya. Cuma ya kalian harus perhatikan lagi tuh, fokus kalian tuh ada di mana. Kalau misalnya kalian suka dengan yang multitasking yang banyak banget, tab banyak banget kebuka, terus pengen ngelihat tampilan visual hasil renderan yang lebih bagus lagi, atau malah foto low light yang lebih bagus lagi, ya mending ambil iPhone 14 aja karena sebenarnya itu cuman upgrade yang diberikan dari iPhone 13. Tapi kalau menurut kalian, Bang, ini kan iPhone pertama saya, yang penting bisa untuk main game lancar, terus aplikasi semua running dengan bagus, kameranya bagus dan minimal ada cinematic mode-nya. Ya udah teman-teman, jangan khawatir, tetap aja sih ambil iPhone 13 karena secondnya apalagi ya, secondnya itu masih di harga yang nggak sangat murah sih, sebenarnya udah murah banget kan. Jadi menurut saya sesuai dengan budget kalian dan kebutuhan kalian masing-masing aja. Kalau ditanya nih, Bang, kalau lu mending beli yang mana? Jujur-jujuran aja ya. Kalau saya mending ngambil iPhone 13 aja. Mengingat perbedaannya sebenarnya nggak sesignifikan itu, nggak sejauh itulah. Tapi kalau kalian memang pakai ini untuk jangka yang lebih panjang ya sebenarnya prefer ambil yang 14 aja sih. Dengan beberapa spesifikasi upgrade sedikit yang diberikan dari Apple. Nah itu kan tadi dari saya. Kalau menurut kalian pasti beda lah ya. Yuk coba ramein kolom komentar. Nanti kita coba diskusi di kolom komentar. Saya akan coba balas satu-satu, oke? Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir video ini. Saya Yeskiel dari Dogi ID pamit undur diri.